Hai semua, selamat datang di channel Remaja Disorientasi. Kali ini aku tidak akan membahas soal saham, tapi kali ini aku membahas soal rupiah yang semakin melemah akhir-akhir ini. Dan di suatu sore hari, ada sebuah postingan dari Bang Timothy yang isinya kalau rupiah akan terus melemah dan mengajak kita untuk beli dolar. Jujur saya sebagai orang awam agak was-was, tapi menurut saya tweet ini benar juga karena memang rupiah akan melemah dan perkirakan akan di 16.000. Tapi yang tidak saya setujui tentang tweet ini adalah hanya sebagai penyebar ketakutan tanpa ada penjelasan lengkap tentang apa penyebab pelemahan rupiah ini. Nah, disinilah tujuan video ini dibuat untuk menjelaskan sebisa saya tentang apa penyebab pelemahan rupiah kepada kalian. Jadi, isi dan tujuan video ini: satu, membahas apa penyebab pelemahan rupiah. Yang kedua, membandingkan kebijakan keuangan yang dilakukan pemerintah Amerika dengan Indonesia dan negara-negara lainnya, dan melihat sejauh apa dampak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Amerika. Tentu saja kebijakan yang dilakukan pemerintah Amerika ini dampaknya dirasakan oleh seluruh negara. Tapi sebelum mulai, mohon bantuan teman-teman untuk mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Kita mulai dari postingan Bang Timothy dulu. Apakah rupiah akan melemah? Ya benar, cepat atau lambat pasti akan ke 16.000 rupiah. Karena beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Amerika, salah satunya adalah kenaikan suku bunga yang cukup tinggi, hampir 6%. Tapi alangkah lebih baiknya jika diberikan penjelasan kenapa hal tersebut terjadi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa perlu kita juga ikutan menukarkan rupiah kita ke dolar? Jawabannya tergantung. Kalau kalian punya uang cash lebih dari 10 miliar di rekening, ya silahkan diversifikasikan ke dolar atau emas atau instrumen investasi yang lainnya. Kenapa demikian? Karena setiap 10 miliar yang kalian miliki, apabila rupiah melemah terhadap dolar 1% aja, artinya kehilangan nilai dari rupiah tersebut sebesar 100 juta rupiah. Tapi kalau uangnya ya masih seperti saya, yang uang cashnya di ATM ya nggak sampai 3 juta, ya menurutku ya nggak usah sih. Lalu apa aja sih faktor penyebab pelemahan rupiah ini? Penyebab utama saat ini ialah kebijakan fiskal dari pemerintah Amerika. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga. Lalu kenapa suku bunga perlu dinaikkan? Ya karena tentu saja inflasi di Amerika yang cukup tinggi, dan salah satu menekan inflasi di Amerika ya menaikkan suku bunga. Lalu apa sih peran suku bunga kok sampai orang-orang mau nyimpen dolar? Sederhananya begini, kalau suku bunga tahun 2019 cuma 2%, artinya ketika kita simpan deposito milik Amerika, seenggak-enggaknya returnnya itu 2% sebagai imbal hasilnya. Lalu kalau sekarang hampir 6%, artinya jika uang kita didepositokan, kita dapat dolar secara pasti 6%. Apalagi dolar mata uang internasional, jadi sangat mudah ditukarkan ke beberapa negara. Lalu kenapa Indonesia nggak naikin ke 6% juga? Saat ini suku bunga Indonesia di 5,5%. Dan jika kita naikkan suku bunga hingga 6%, ini akan membuat orang-orang berpikir lebih keras untuk pinjam uang ke bank. Karena suku bunganya naik, otomatis kredit yang harus dibayarkan juga ikutan naik. Apalagi kita baru saja melewati pandemi. Yang kedua adalah peran indeks obligasi yang semakin meningkat. Secara garis besar, indeks obligasi adalah imbal hasil rata-rata return dari semua obligasi. Lalu, kenapa sih indeks obligasi meningkat? Sebenarnya ketika suku bunga naik, kupon atau return obligasi turun. Tapi Senin 23 Oktober, US Treasury alias obligasi Amerika menerbitkan obligasi dengan periode 10 tahun dengan imbal hasil 5%. Ini lebih tinggi daripada imbal hasil pada tahun 2007 yang sebesar 4% saja. Penyebab kenaikan obligasi ini karena pemerintah Amerika sendiri yang masih memerlukan pinjaman, jadi pemerintah mau nggak mau menaikkan US Treasury agar menarik lebih banyak investor untuk membeli obligasi. Dampaknya indeks saham Nasdaq milik Amerika merosot 19% sejak awal tahun 2023. US Treasury 10 tahun juga dipandang sebagai salah satu investasi paling aman di dunia dengan resiko gagal bayar yang rendah. Dampaknya, menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, yang berarti semakin banyak investor yang menukarkan mata uang mereka dengan dolar Amerika.
Sumber ini aku ambil dari website ipnews.com. Lalu, bagaimana sih pengaruh kebijakan pemerintah Amerika dengan mata uang rupiah dan mata uang negara-negara lainnya? Serta nanti aku akan bandingkan kebijakan apa yang telah dilakukan Indonesia, berapa suku bunga dan indeks obligasi di tiap negara. Agar lebih adil, aku bandingkan pergerakan mata uang selama 3 tahun ke belakang, dimulai dari rupiah yang mulai tahun 2020 hingga sekarang melemah 14% dengan suku bunga 5,75% dan indeks obligasi harga 6,8 sampai 7,2. Lanjut, ringgit Malaysia melemah 16% lebih tinggi, tapi suku bunganya lebih rendah dari kita di 3,9% dan obligasinya juga rendah di 3 sampai 4. Lanjut, dolar Singapura cuma melemah 1,4% dengan suku bunga 4% dan indeks obligasi 1 sampai 3,4. Lalu baht Thailand melemah lebih tinggi lagi 20% sejak tahun 2020, tapi suku bunganya 2,5% dengan indeks obligasi 1,7 sampai 3,3. Laos melemah 113%, ini lebih parah dengan suku bunga yang lebih tinggi lagi 7,5%. Peso Filipina ini lebih rendah 11,3 dengan indeks obligasi 3,9 sampai 6,9, tapi dengan suku bunga yang lebih tinggi 6,5%. Kemudian ada dong Vietnam 6,1% dan sekarang 1 dolarnya setara 24.600 dong Vietnam. Suku bunga Vietnam cenderung lebih rendah yaitu 4,6% dengan indeks obligasi 2 sampai 3,1. Dan sesama negara G20 dan masih negara middle income, India melemah 16% dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi 6,5% dan indeks obligasinya malah juga lebih tinggi 6,1 sampai 7,3. Jadi kalau dolar sedang menguat, bukan hanya rupiah aja yang sedang tertekan atau melemah, tapi negara-negara ASEAN dan negara G20 seperti India yang sama-sama negara middle income itu juga ikutan melemah. Jadi itu ya penjelasan kenapa rupiah kok terus melemah. Jadi faktor utamanya bukan karena pelemahan ekonomi Indonesia yang memburuk, tapi karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Amerika yang begitu kuat. Oke, itu dia penjelasan kenapa rupiah terus melemah dan semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.